Ya, ya, salam, ya, salam. Ya, ini di tahanan Polda Sumatera Utara, ya. Tidak terbiasa, ya saya memaksakan bagi saudara-saudara untuk diambil wajahnya dalam ibadah ini. Namun kita beribadah di sini di dalam nama Tuhan, tidak ada paksaan, ya. Besok juga kalau ada ibadah, saudara tidak ada dipaksa untuk ikut beribadah. Amin, amin. Karena waktu sangat terbatas, ya kan. Saya juga mau ke Binjai, saya sudah ditunggu untuk jam 2 nanti di sana. Jadi saya minta kepada kita sebagai umat Kristiani, sekalipun kita berbuat dosa, sekalipun kita di tahanan penjara, sekalipun kita sudah inkrah terbukti melakukan kejahatan, percayalah saudaraku bahwa saudara masih berharga di mata Tuhan. Saudara adalah mutiara-mutiara yang berharga, perak-perak yang mau dimurnikan Tuhan. Karena banyak orang yang frustrasi, ya sudah bolak-balik masuk penjara. Dan pertanyaan ini datang kepada saya, Pak Pendeta, saya sudah bolak-balik masuk penjara. Apakah saya masih diampuni oleh Tuhan kesalahan saya, baik kesalahan kepada sesama manusia maupun kepada sama Tuhan itu sendiri? Jawaban saya adalah yang tertulis dalam firman Tuhan. Bagi Tuhan ada pengampunan, bagi Tuhan ada keselamatan, bagi Tuhan ada kesempatan sebelum saudara dan saya mati. Ya, sebelum saudara dan saya mati selalu ada pengampunan dosa. Tinggal Tuhan melihat saudara dan saya harus mengaku dosa itu. Tanpa saudara mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama manusia, percayalah, dosa apapun yang saudara lakukan tidak akan terampuni. Ini jarang-jarang disampaikan oleh pendeta-pendeta kepada jemaatnya, ya, karena pendeta itu sendiri pun merasa tidak ada pengakuan dosa untuk jemaatnya. Itu terkadang kelemahan gereja. Karena apa? Karena jemaatnya nanti tidak percaya lagi sama pendetanya kalau mengaku dosa, ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu tetap setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Pertama Yohanes 1 ayat 9. Jadi jika kita mengaku dosa kita, kalau kita balikan lagi, lawan katanya, jika kita tidak mengaku dosa, maka Ia tidak mengampuni dosa. Dan ini berulang kali saya katakan dalam penjara, dalam tahanan manapun, agar kita mengaku dosa kepada sesama manusia dan mengaku dosa kepada Tuhan. Dosa apapun tidak akan terampuni, baik sesama manusia maupun kepada Tuhan itu sendiri. Itulah rumusan yang ada tertulis pertama Yohanes 1 ayat 9 itu. Dan yang kedua, dosa yang tidak terampuni adalah hujat kepada Roh Kudus, yaitu hujat kepada Tuhan itu sendiri. Hujat kepada Yesus sebagai manusia, banyak orang tidak mengerti. Hujat kepada Yesus sebagai pencipta langit dan bumi, ya. Hujat kepada Yesus atau Roh Kudus yang Tuhan itu sendiri, dosa tidak akan terampuni. Tetapi kalau Dia sebagai manusia, Yesus sebagai manusia, dosa saudara masih diampuni. Itu bukan kata saya, tetapi kata firman Tuhan. Saudara ingat bagaimana Dia di kayu salib? Waktu Dia di kayu salib, Yesus itu sebagai pencipta langit dan bumi dan sebagai manusia. Tetapi Dia merasa kesakitan, Dia mati itu sebagai manusia. Tetapi waktu Dia di kayu salib, Dia sebagai manusia masih mengampuni saudara dan saya. Ingat apa ya perkataan Dia? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Di sini terkadang kita yang beragama Kristen tidak bisa membedakan Dia sebagai Tuhan dan Dia sebagai juru selamat. Jadi Dia sebagai juru selamat bisa mengampuni dosa kita. Tetapi kalau Dia sebagai Tuhan, kalau kita hujat Dia, dosa itu tidak terampuni. Dan saya mau membuka ini rahasia bagaimana Tuhan soal mengampuni dosa kita. Ya, dalam Matius 6 ayat 14-15 itu jelas di situ. Waktu Yesus berkhotbah di kayu salib, di dalam Matius 5, 6 dan 7 ada 3 bab di situ. Salah satu bab 6 ayat 14-15 apa dikatakan? Jika engkau mengampuni orang yang bersalah, Bapamu pun mengampuni engkau. Tetapi jika engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu di sorga pun tidak akan mengampunimu. Yesus berbicara di situ sebagai
manusia loh, sebagai juru selamat. Dia bukan sebagai pencipta langit dan bumi. Makanya dia pakai Bapamu yang di sorga juga mengampuni engkau apabila engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Jadi saya sangat simpel aja khotbah saya pada saat ini. Ya, saya katakan kepadamu saudara-saudaraku soal pengampunan dosa itu, ya saudara harus ingat. Sekali lagi saya ulangi, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Maka dosa kita akan terampuni. Dan kepada Tuhan kita juga mengaku dosa kita dan minta pengampunan. Tanpa itu dosa tidak akan terampuni. Ada banyak pengajaran yang sesat mengatakan apa? Dengan matinya Yesus, bangkitnya dari kematian, naik ke surga, dosa manusia sudah ditebus. Itu bohong, tidak betul. Cuma ada jalan pengampunan dosa, ada jalan keselamatan. Bukan dengan sendirinya yang beragama Kristen sudah terselamatkan dengan diselamatkannya Yesus yang memenangkan kematian itu. Tidak dengan sendirinya. Maka itu Yesus sendiri mengatakan, engkau harus seperti aku, engkau harus mengikuti aku. Tanpa kita mengikut dia seperti dia, kerajaan surga itu nonsen, tidak mungkin kita raih. Harus seperti Yesus, to be like Jesus. Kalau tidak seperti Yesus kerinduan kita, percayalah kita belum menjadi orang Kristen. Khotbah saya terakhir di Takut dan di Toba juga ini. Saya ulangi di sini. Tanpa kita ngotot mau seperti dia, padahal dia sendiri mengatakan, engkau mampu melakukan apa yang sudah kulakukan di dunia ini, bahkan lebih daripada itu. Cuma kita tidak mau. Kita tidak mau, kita tidak percaya omongan dia. Jadi lebih daripada Yesus manusia sanggup. Orang dia sendiri ngomong. Jadi itulah kepada saudaraku di sini, tanpa tereng aling, saya tidak merasa berbeda dengan saudara-saudaraku. Kita semua sama. Kita dalam perlombaan. Semua dalam perlombaan seperti perkataan Rasul Paulus. Kita dalam pertandingan. Kita berlomba dan berlomba. Siapa yang setia sampai mati, itulah yang dikatakan Wahyu 13 ayat 14. Jika engkau setia sampai mati, engkau beristirahat dengan tenang. Ya, engkau beristirahat dan segala perbuatanmu akan menyertaimu. Tetapi kalau kita tidak setia sampai mati, ya kita bukan seorang Kristen, cuma beragama Kristen. Karena inilah kita bedakan, kita harus seperti Yesus, kita harus menderita. Sama seperti Yesus menderita tanpa kesalahan. Ya, jadi kita pun harus menderita. Pertama, mengampuni orang yang berdosa, memberkati musuh, ya, selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan selalu berkeinginan melakukan kebajikan dan kemurahan seperti yang dilakukan. Inilah baru menjadi orang Kristen. Tanpa ini saudara masih beragama Kristen. Ini. Jadi kita akui sekarang, saya ini sudah orang Kristen atau masih sekedar beragama Kristen. Jadi ini sering saya katakan di tahanan-tahanan polisi dan tingkat Polres, Polda maupun di Polsek terkadang. Inilah khutbah yang bisa saya sampaikan kepadamu kawan. Jangan merasa berbeda dengan saya walaupun saya seorang pelaku firman, artinya menginjil ke sana ke sini. Jangan merasa ciut, kita semua sama. Saya ulangi sekali lagi, sama dengan perkataan Rasul Paulus, kita dalam pertandingan, kita dalam perlombaan. Seperti yang tertulis, ada orang yang terdahulu menjadi terkemudian, ada orang yang belakang tetapi yang terdahulu. Jadi ini pertandingan kita. Kalau saya bisa, saudara pun bisa. Kalau Jack Merpaung bisa jadi pendeta lewat penjara, saudara pun bisa. Walaupun tidak harus lewat penjara orang jadi pendeta atau penginjil. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Ada dua yang secara khusus biar kita berdoa bersama sebelum kita akhiri di sini. Ada secara khusus. Doakan nama pendeta perkara-perkara kami supaya lancar, cepat diproses dan ringan. Ya, seperti lagu Jack Merpaung ya. Saya sudah 3 bulan tidak ada surat panggilan katanya ya. Biar cepat diproses. Ya, meminta keringanan. Tetapi mengaku kesalahan. Tuhan mau. Ada banyak orang di penjara tidak mau mengampuni orang bersalah. Kalau saudara nanti lihat YouTube saya ada itu, mereka senang. Saya tidak mau mengampuni dosa orang tua saya katanya. Belum sampai. Terlalu sakit. Tetapi begitu firman disampaikan, akhirnya dia mau mengampuni dosa orang tuanya.
Ya, saya buka apa yang dikatakan oleh Yesus Matius 5 ayat 14-15 itu, tanpa saudara mengampuni orang lain, saudara pun tidak terampuni. Dan kita sering berbohong, doa Bapa kami yang ada di dalamnya, ampunilah kami Tuhan seperti kami yang sudah mengampuni orang bersalah kepada kita. Itu adalah bohong. Jadi saya tidak mau mengajak saudara nanti kita doa Bapa kami yang ada di dalamnya, ampunilah kami seperti kami yang sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, kepada saya. Jadi kalau saudara dan saya nanti sama-sama kita berdoa itu, saudaralah yang tahu, saya tidak menghakimi. Kalau saudara belum mengampuni orang yang bersalah kepadamu, kawan, janganlah ikut kalimat itu. Tapi terserah, kalau saudara mau berbohong sama Tuhan, ya silakan saja. Karena doa itu adalah kepada Dia, bukan kepada saya, bukan kepada kita. Amin. Amin. Jadi sekali lagi, saudara mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu sehingga engkau pun diampuni oleh Tuhan, boleh tunjuk tangan biar Tuhan melihat. Amin. Karena itu rumusan Alkitab, rumusan Bible, bukan rumusan saya. Saya ulangi. Jika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, tidak mungkin Tuhan mengampuni kita. Itu sudah dikatakan Matius 5 ayat 14-15. Itu langsung lidah daripada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukan perkataan nabi-nabi atau raja-raja dan sebagainya. Kita siap mengampuni orang yang bersalah kepada kita sebelum kita akhiri? Boleh? Saudara ingat dosa-dosanya? Saya jujur. Saya kalau masih menyimpan sakit hatiku, kemarin ada sakit hati, kalau saya simpan saya tidak damai sejahtera. Saya tidak bisa berdoa dan saya tidak bisa berkhotbah. Tetapi begitu saya ampuni orang yang bersalah kepadaku, yang menyakitkan hatiku, plong. Bagi saudara dan saya tidak ada bedanya. Percayalah, hidupmu akan sejahtera apabila saudara mengampuni orang yang bersalah, apalagi orang tuamu sendiri. Saudaraku ini sama-sama kami sudah tidak punya bapak dan mama lagi. Ya. Tetapi kalau kita lupa akan dosa dan pelanggaran orang lain, kita minta kepada Tuhan, tolong Tuhan ingatkan saya saat ini untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepadaku, sehingga aku mau mengampuni mereka. Amin. Bisa kita berdoa? Ikuti doa saya, bisa diikuti doa saya. Katakanlah, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau sendiri berfirman, kami tidak akan pernah terampuni akan dosa-dosa kami jika kami tidak mau mengampuni orang bersalah kepada kami. Namun Engkau mengampuni kami jika kami mengampuni orang bersalah kepada kami sendiri. Tuhan, saat ini mampukanlah kami mengingat dosa dan pelanggaran sesama manusia kepada kami, agar kami boleh mengampuninya saat ini. Saya berikan waktu kepadamu kawan, mengingat akan orang-orang yang selama ini Anda simpan sakit hatimu, dosanya yang tersimpan sampai sekarang ini, agar saudara mengaku dan minta diampuni oleh Tuhan dan saudara mengampuninya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami mengingat saat ini dosa-dosa, kesalahan orang-orang yang kami simpan selama ini. Sekarang ini secara jujur dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengampuninya. Kami tidak akan mengingat-ingat lagi, sehingga kami terselamatkan oleh kerajaan sorga yang sudah Engkau sediakan jauh-jauh hari, jauh-jauh zaman, sejak dunia ini Engkau jadikan. Terima kasih Tuhan. Kami mengaku sekarang ini dosa dan pelanggaran kami kepada sesama manusia. Katakan terima kasih Tuhan. Kami mengaku juga dosa dan pelanggaran kami kepadamu. Masalah waktu tersedia, kami tidak memberikan waktu banyak kepadamu. Kami tidak banyak merenungkan firman-Mu, sehingga kami layu, tidak seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak pernah layu daunnya. Kami mau seperti pohon itu Tuhan. Karena itu sekarang ini Tuhan, mampukanlah kami mengaku segala dosa kepadamu dan kepada manusia, dan ampunilah kami atas pengakuan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa dalam ibadah kami ini, kami tahu
Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di hati dan pikiran kami. Bersama roh kami bisa memuliakan Engkau. Kami bisa sadar akan segala perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati orang-orang yang sudah kami doakan tadi, seperti Engkau sudah memberkati kami saat ini. Berkati mereka Tuhan untuk hari esok dan selama-lamanya. Sebelum kita akhiri doa ini, mari kita bernyanyi ku menang bersama Yesus Tuhan. 3 ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Lebih cepat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit, dia hidup. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Mari kita bangkit berdiri. Arahkanlah pikiranmu. Kita akhiri ibadah kita ini, dan kita terima berkat yang pernah Dia turunkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang sama yang pernah diturunkan kepada Musa tatkala memimpin bangsa Israel. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengakhiri ibadah bersama Roh-Mu saat ini, dan kami mengharapkan berkat yang turun kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang pernah Engkau turunkan kepada Musa tatkala memimpin bangsa Israel. Berkat yang sama Tuhan kiranya Engkau memberikan kepada kami saat ini secara cuma-cuma, dan memberikan ini kepada orang-orang yang kami doakan, termasuk Kapolda, semua jajaran Polda Sumatera Utara ini, dan Kota Madia Medan ini, seluruh Sumatera Utara. Biarlah tercurah berkat-Mu yang berharga itu. Sekarang ini Tuhan, sebelum berkat itu tercurah, mampukanlah kami memanjatkan doa yang sudah pernah diajarkan oleh Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Tuhan Elohim Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, memberkati dan menaungi Engkau dan semua orang-orang yang Engkau doakan. Disinarilah Engkau dengan wajah-Nya yang kudus sembari memberikan kasih karunia dan kepada orang-orang yang Engkau doakan. Dihadapkanlah wajah-Nya yang mulia itu kepadamu dan kepada orang-orang yang Engkau doakan, sembari memberikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Maranatha, Yesus sampai datang kembali kedua kali. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. Tuhan